Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris Sardi Lubis. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di kelas 10. Itu tentang ciri-ciri teks anekdot. Oke. Kemarin teks anekdot. Baik dia pengertian, kemudian ada fungsinya, kemudian ada struktur ataupun bagian-bagian pada teks anekdot. Yang mana jangan lupa lagi bahwa teks anekdot itu merupakan sebuah teks ataupun yang bersifat menyindir dia dan bersifat mengkritik. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ciri-ciri teks anekdot tersebut. Oke, yang pertama di sini kita lanjutkan. Berikut merupakan ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot itu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Nah, perumpamaan pada sebuah teks anekdot dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Ini yang pertama, yang merupakan ciri-ciri teks anekdot. Kemudian kita perhatikan apa ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri-ciri yang kedua di anekdot yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Nah, di sini teks anekdot yaitu menampilkan figur ataupun tokoh-tokoh terkenal yang sering kita jumpai, baik dia pejabat ataupun pemerintahan. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata. Ini dia, ada figur dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Nah, itulah dia tadi contohnya di sini, orang-orang pemerintahan atau pejabat lainnya. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri anekdot berikutnya, yaitu memiliki sifat humoris. Nah, memiliki sifat humoris. Di sini lucu ya. Kemudian menggelitik dan berbau lelucon, tapi itu bersifat menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial, yaitu yang ada dalam masyarakat ya, dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Kemudian terselip kritikan atau tujuan. Nah, ini teks anekdot itu biasanya bersifat mengkritik dan ada tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot. Jadi di sini, apabila kita ingin menyindir ataupun memberikan kritikan dengan cara yang sopan dan halus, nah gunakanlah anekdot. Di mana pembuatannya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Itu dia. Kemudian dilanjutkan lagi. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, di sini kita yang akan membahas kaidah kebahasaan. Bagaimana tentang teks anekdot tersebut. Bagaimana bahasanya. Oke, mari kita cek. Anekdot memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Itu yang pertama di sini. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua, menulis sesuai struktur. Nah, ini dia. Struktur anekdot itu ada. Kemudian kita harus menulis anekdot sesuai dengan strukturnya. Itulah pada pertemuan kemarin yang kita bahas, yang pertama strukturnya ada abstraksi. Nah, kemudian setelah abstraksi ada orientasi.
Kemudian ada krisis. Nah, krisis di sini merupakan puncak masalah yang ada pada teks anekdot. Kemudian setelah ada krisis, ada reaksi. Bagaimana reaksi berikutnya? Kemudian pada unsur yang berikutnya ada koda, yaitu bagian penutup. Nah, itu dia. Jadi di sini setiap kita akan menulis sebuah teks anekdot itu harus secara terstruktur agar dia bagus dan rapi, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Jangan pula kita nantinya membuat koda duluan atau yang bagian krisis kita buat di atas, itu nggak bisa. Harusnya kita menulis secara terstruktur dengan struktur yang 5 tersebut tadi. Kemudian menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Nah, ini dia. Konjungsi di sini merupakan kata sambung. Jadi, teks anekdot itu kaidah kebahasaannya banyak menggunakan konjungsi juga. Kemudian, nomor 4, memakai kata keterangan waktu lampau. Ya, pada masa yang lampau. Di sini biasanya anekdot menggunakan kata keterangan waktu yang lampau, yang sudah lewat dia ya. Kemudian ada yang kelima, di sini anekdot memakai kata predikat atau kata kerja. Kemudian yang ketujuh, anekdot itu memakai kalimat yang berbau perintah. Kalimat yang berbau perintah. Di sini anekdot menggunakan kata-kata perintah juga. Kemudian yang kedelapan, dibuat secara berurut dan kronologis. Nah, ini dia. Teks itu ditulis secara berurut ya, dan kronologis. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang ciri-ciri anekdot dan kaidah kebahasaan tentang teks anekdot. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, boleh diberikan komentar di bawah. Dengan catatan berikanlah komentar yang sopan. Nah, mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan salam. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.